Halo, perkenalkan nama saya Alstoni Antonia Joana Mansyah-Taran. Saya dari Fakultas Teknik Sipil Uncen Jayapura. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Jadi langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menangkal dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, kemampuan menangkal prestasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, ketahanan politik adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila UUD tahun 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga, ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Yang ketiga, ketahanan sosial dan budaya adalah kondisi kehidupan sosial dan budaya dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap rukun persatuan cinta tanah air, berkualitas, maju serta dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkap prestasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Yang kelima, ketahanan, pertahanan, dan keamanan adalah kondisi daya tangkap bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengembangkan pembangunan dan hasil-hasil serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Sifat yang kedua adalah sifat-sifat dari ketahanan nasional. Yang pertama adalah menunggal antara trigratra aspek anamalia dan pencegratra aspek sosial. Sifat integrasi tidak dapat diartikan atau mencampur adukan semua aspek sosial, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi dan selaras. Yang kedua, berkepribadian. Tunas sebagai hasil pandangan yang bersifat menunggal tersebut mewujudkan kepribadian nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain maupun daya pencegah. Yang ketiga, dinamis. Suatu bangsa tidak tetap adanya dapat meningkatkan atau menurunkan dan bergantung kepada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. Yang keempat, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Konsep adu kekuasaan dan adu kekuatan bertumpu pada kekuatan fisik, maka sebaliknya, ketahanan nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik saja tapi memanfaatkan daya dan kekuatan lainnya seperti kekuatan moral yang ada pada suatu yang
Keenam, percaya pada diri sendiri. Ketahanan nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Yang ketiga, asa-asa ketahanan nasional. Asa-asa ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Asa-asa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asa kesejahteraan dan keamanan. Asa ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok di dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara. Unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya ditolak ukur bagi mantap atau tidaknya ketahanan nasional. Yang kedua, asa komprehensif atau menyeluruh terpadu. Arti ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan kepaduan serta selaras, serasi, dan seimbang. Yang ketiga, asa kekeluargaan. Asa ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, hidup dengan asa kekurangan ini diakui adanya perbedaan, dan keyakinan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijauh dari konflik yang bersifat merusak. Yang keempat, ini dia punya sifat kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional. Yang pertama adalah kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakinkan kebenaran oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkependudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Yang kedua adalah fungsi. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tingkah, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional (wilayah), intersektoral maupun multidisiplin. Konsep diskriminator ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpanan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar membangun nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu dan dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Yang kelima, ini sifatnya pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan dan cita-cita oleh bangsa. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran, falsafat, dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafat itu sendiri. Ideologi di dunia ini antara lain liberalisme atau individualisme, negara adalah masyarakat hukum, legal socialism,
yang disusun atas kontrak semua orang individu dalam masyarakat kontrak sosial. Komunisme, negara yang tersusun berdasarkan golongan kelas yang menindas golongan kelas lain. Paham agama, negara membina kehidupan beragama umat dan bersifat spiritual, religius, bersumber pada falsafat keagamaan dalam kitab suci agama. Negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupan dunia. Pengaruh aspek ekonomi. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Pengaruh aspek sosial budaya. Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi dari budaya-budaya suku bangsa, daerah, atau budaya asing luar yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya lain. 6. Hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan yang harus diatasi atau ditanggulangi oleh negara dan segenap bangsa Indonesia, terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan. Maka dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dari bidang-bidang kehidupan masyarakat. Artinya, dalam kehidupan bernegara, sebagian rakyat kita lah yang dapat melemahkan ketahanan nasional tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan selamat melakukan aktivitas. God bless you.